Salam pemersatu antar bangsa, salam kukuk yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, bayangkan ini. Di sebuah desa terpencil, hidup seorang kakek tua renta berusia 90 tahun. Di mata banyak orang, ia hanyalah pria tua biasa yang menjalani sisa hidupnya dalam kesederhanaan. Tapi siapa sangka, kakek ini justru memiliki 2 istri cantik jelita yang bersedia mencintai dan hidup bersamanya. Bukan hanya itu, mereka berhasil merubah hidup dari kemiskinan dan penderitaan menjadi sebuah kisah luar biasa penuh kekayaan dan kebahagiaan. Bagaimana bisa seorang kakek tua yang seolah tak punya apa-apa, kini hidup berkecukupan, dengan 2 wanita yang bahu-membahu membangun istana dari gubuk sederhana. Bagaimana kehidupan mereka bisa berubah drastis dalam waktu singkat? Apa rahasia di balik kebersamaan mereka yang harmonis? Simak kisah ini hingga akhir. Karena cerita yang akan kami sampaikan kali ini penuh dengan kejutan yang tak terduga. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik like dan subscribe, dan mari kita lanjutkan ke cerita lengkapnya. Kisah panjang dan dramatis. Di sebuah desa kecil yang hampir tak pernah tersorot oleh dunia luar, hiduplah seorang kakek tua bernama Kakek Harjo. Usianya 90 tahun, wajahnya penuh dengan kerutan pengalaman, namun matanya masih memancarkan semangat hidup yang tak pernah padam. Di balik kesederhanaannya, ada kisah yang tak pernah disangka-sangka oleh siapapun yang mengenalnya. Kakek Harjo bukan sembarang orang tua. Meski hidupnya tampak sederhana, di sebuah rumah kecil yang sudah lapuk dimakan usia, ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang lain. 2 istri yang cantik jelita. Sari dan Ayu, kedua istri Kakek Harjo, tidak hanya dikenal karena paras mereka yang menawan, tetapi juga karena kesetiaan dan kecintaan mereka kepada suami mereka yang jauh lebih tua. Kehidupan mereka tampak tak masuk akal bagi banyak orang. Bagaimana bisa seorang pria tua yang sederhana memiliki 2 istri yang begitu mencintainya, meski mereka hidup dalam kemelaratan? Namun, di balik hubungan yang unik ini, tersimpan kisah perjuangan yang luar biasa. Bertahun-tahun mereka bertiga hidup dalam keterbatasan. Hidup di sebuah rumah kayu reyot yang nyaris roboh. Tanpa harta benda yang berarti, hanya mengandalkan pekerjaan serabutan Kakek Harjo yang menjadi tukang pijat keliling. Meski kehidupan mereka sangat sulit, ada satu hal yang tak pernah hilang, kerukunan dan cinta. Tak pernah ada pertengkaran di antara mereka bertiga. Sari dan Ayu saling menghargai satu sama lain, berbagi tugas rumah, dan sama-sama menghormati Kakek Harjo yang selalu memberikan nasihat bijak meski dalam keterbatasan. Namun suatu hari, cobaan besar menghampiri mereka. Desa mereka dilanda krisis ekonomi. Tak ada pekerjaan yang bisa diandalkan, tak ada lahan yang bisa ditanami. Keluarga Harjo pun terancam kehilangan sedikit sumber penghasilan yang mereka punya. Mereka nyaris tak punya apa-apa lagi. Kondisi ini membuat banyak orang di desa mulai meremehkan keluarga mereka. Apa gunanya hidup dengan kakek tua seperti itu? Mengapa kalian tidak mencari hidup yang lebih baik? Kata orang-orang desa. Namun Sari dan Ayu selalu percaya pada Kakek Harjo. Meski banyak yang meragukan, mereka tetap teguh. Kakek Harjo sendiri tahu bahwa masa-masa sulit ini hanya sementara, dan ia selalu berkata kepada kedua istrinya, "Sabar, kita masih punya cinta. Harta itu bisa dicari, tapi cinta yang tulus tak bisa dibeli dengan uang." Dan keyakinan Kakek Harjo itu ternyata terbukti benar. Pada suatu hari yang tak terduga, seorang pengusaha kaya datang ke desa itu. Pengusaha tersebut sedang mencari seseorang yang bisa menyembuhkan sakit pinggang yang parah, sebuah penyakit yang tak kunjung sembuh, meski sudah diobati oleh banyak dokter. Terdengar kabar bahwa Kakek Harjo, dengan ilmunya yang diperoleh secara turun-temurun, memiliki teknik pijat tradisional yang sangat ampuh. Awalnya, pengusaha itu ragu, namun setelah mencoba pijatan Kakek Harjo, ia merasa sembuh total. Pengusaha itu begitu terkesan. Sampai-sampai ia menawarkan Kakek Harjo untuk membuka bisnis pijat tradisional di kota besar, dengan segala modal yang dibutuhkan. Kakek Harjo pun setuju, tetapi dengan syarat bahwa kedua istrinya, Sari dan Ayu, ikut serta dalam pengelolaan bisnis tersebut. Maka dimulailah perjalanan baru bagi keluarga mereka. Mereka pindah dari desa kecil menuju kota besar. Dengan modal dari pengusaha tersebut, Kakek Harjo mendirikan sebuah pusat pijat tradisional yang cepat berkembang pesat. Usaha itu bukan hanya sekadar tempat pijat, tetapi juga menjadi tempat pengobatan alternatif yang dicari banyak orang, dari dalam hingga luar negeri.
Reputasi kakek Harjo sebagai ahli pijat dan pengobatan tradisional semakin dikenal luas. Kesuksesan mulai menghampiri mereka. Dari hasil kerja keras kakek Harjo dan dukungan penuh dari kedua istrinya, mereka kini hidup bergelimang harta. Rumah reyot di desa telah berganti menjadi villa mewah di pinggir kota. Sari dan Ayu, yang dulu sering dianggap remeh oleh orang-orang di desa, kini hidup dalam kemewahan. Mereka mengenakan pakaian mahal, sering bepergian ke luar negeri, dan hidup dalam kenyamanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, takdir memang suka bermain dengan cara yang tak terduga. Di tengah kesuksesan ini, mantan suami Ayu, Joko, yang dulu meninggalkannya karena tidak tahan hidup dalam kemiskinan, kembali muncul. Hidupnya kini berantakan, terjerat hutang dan tak pekerjaan tetap. Joko datang dengan niat jahat, berusaha mendekati Ayu kembali, bahkan dengan ancaman. Pada suatu malam, Joko yang mabuk mendatangi rumah mewah mereka. Dengan niat buruk, ia mencoba memaksa masuk dan bahkan berusaha menyakiti Ayu. Namun dengan cepat, Sari dan kakek Harjo datang untuk melindungi. Dalam konfrontasi itu, Joko mengungkapkan penyesalan mendalam. "Aku bodoh telah meninggalkanmu, Ayu. Aku tak pernah berpikir kau bisa hidup seperti ini." Ayu dengan tenang namun penuh emosi menjawab, "Bukan karena kekayaan ini aku bahagia, tapi karena aku bersama orang yang mencintaiku apa adanya. Kekayaan ini hanyalah bonus dari ketulusan dan kerja keras kami bersama." Joko tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia meninggalkan rumah itu dengan rasa malu dan penyesalan. Sementara itu, Ayu dan Sari merasakan betapa berharganya cinta dan kerja keras yang telah mereka bangun selama ini bersama kakek Harjo. Kini mereka bukan hanya hidup dalam kemewahan, tetapi juga kebahagiaan yang tulus. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak diukur dari usia atau keadaan. Kakek Harjo, meski tua renta, tetap menjadi sosok yang dihormati, disayangi, dan menjadi pusat kekuatan dalam keluarga mereka. Bagi Sari dan Ayu, kakek Harjo bukan hanya suami, tetapi juga pahlawan yang membawa mereka dari kegelapan kemiskinan menuju terang kebahagiaan. Pesan moral, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta benda, melainkan dari cinta, kesetiaan, dan ketulusan dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Usia dan penampilan bukanlah penentu cinta sejati, melainkan seberapa besar kita mau berjuang bersama untuk meraih kebahagiaan. Setelah Joko meninggalkan rumah itu dengan rasa malu dan penyesalan, kehidupan keluarga kakek Harjo kembali tenang, tapi bukan berarti kisah mereka berakhir di situ. Kejutan demi kejutan masih menunggu, dan takdir sepertinya belum selesai menguji cinta dan kekuatan keluarga yang kini hidup dalam kemewahan itu. Suatu malam yang tenang, di villa mewah mereka, Sari dan Ayu mulai merasakan perubahan aneh pada kakek Harjo. Meski tubuhnya semakin tua dan renta, ada aura misterius yang mulai muncul. Kakek Harjo, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bijak dan tenang, mulai berbicara tentang mimpi-mimpi aneh yang dia alami setiap malam. Dia merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang hidup mereka semua. "Aku bermimpi tentang masa lalu," kata kakek Harjo suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang keluarga yang megah. "Ada rahasia yang belum pernah aku ceritakan, sesuatu yang aku pikir tak akan pernah terbuka." Sari dan Ayu menatap satu sama lain, tak mengerti apa maksud kakek Harjo. Selama bertahun-tahun mereka hidup bersama, kakek Harjo selalu menjadi orang yang jujur dan terbuka. Tapi ternyata ada sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Masa mudaku tidak seperti yang kalian bayangkan. Aku bukan hanya seorang tukang pijat biasa. Dulu, aku adalah bagian dari kelompok rahasia, sebuah organisasi yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang. Dengan satu syarat, seseorang harus benar-benar siap mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk mendapatkan keberuntungan." Kata-kata kakek Harjo membuat suasana ruangan tiba-tiba berubah tegang. Sari dan Ayu tak tahu harus berpikir apa. Apa maksud dari semua ini? Apakah ada kaitan antara kekayaan mereka yang tiba-tiba datang dengan masa lalu kakek Harjo? "Aku diberi kesempatan untuk memilih jalan hidup yang berbeda, dan aku memilih kalian," lanjut kakek Harjo, suaranya bergetar penuh emosi. "Tapi sekarang, aku merasakan bahwa keputusan yang pernah aku buat mulai menuntut sesuatu kembali. Mereka akan datang." "Siapa mereka?" Pertanyaan itu berputar di benak Sari dan Ayu, tapi sebelum sempat dijawab, kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Barang-barang di rumah mulai berpindah tempat dengan sendirinya. Tak, suara-suara aneh terdengar di tengah malam, dan yang paling aneh, kakek Harjo mulai jatuh sakit.
tubuhnya melemah dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh usianya. Kekayaan yang mereka nikmati seolah mulai berubah menjadi beban. Semakin kakek Harjo jatuh sakit, semakin mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mencoba mencari bantuan, dari dokter hingga dukun, tetapi tak satu pun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, ketika Sari dan Ayu sedang berjaga di samping tempat tidur kakek Harjo, tiba-tiba mereka mendengar ketukan pintu keras di tengah malam. Suara itu membuat mereka berdua merinding, karena sudah terlalu larut untuk ada tamu. Ketika mereka membuka pintu, terdapat sekelompok pria misterius berdiri di depan rumah mereka. Berpakaian serba hitam, dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi. "Kami datang untuk menagih janji," kata salah satu dari mereka dengan suara datar. Sari dan Ayu, yang tak tahu menahu soal janji apa yang dimaksud, ketakutan. "Janji apa? Apa maksud kalian?" tanya Ayu, suaranya gemetar. "Janji yang dibuat oleh suami kalian," jawab pria itu. "Dia memilih hidup bersama kalian, tapi sekarang saatnya membayar harga untuk semua keberuntungan yang telah dia dapatkan." Kata-kata itu membuat Sari dan Ayu sadar bahwa apa yang selama ini mereka nikmati, kekayaan yang datang begitu tiba-tiba, mungkin bukan hanya hasil kerja keras mereka semata. Ada sesuatu yang lebih gelap dan tersembunyi di balik semua kemewahan ini. Kakek Harjo yang tengah terbaring lemah di tempat tidur mendengar percakapan itu. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia memanggil kedua istrinya ke sisinya. "Maafkan aku tidak pernah memberitahu kalian tentang ini. Tapi, inilah takdirku. Aku pernah membuat janji dengan mereka untuk mendapatkan hidup baru. Tapi aku tak pernah menyangka kalian juga akan terseret ke dalamnya," kata kakek Harjo sambil meneteskan air mata. Pria-pria misterius itu menunggu dengan sabar, sementara Sari dan Ayu menangis di samping kakek Harjo. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah mereka harus kehilangan kakek Harjo untuk menebus semua ini? Namun Sari, yang selama ini dikenal sebagai wanita yang paling tegar di antara mereka, berdiri tegak dan menghadapi pria-pria misterius itu. "Jika ini soal menebus keberuntungan kami, maka biarkan aku yang membayarnya. Aku tak akan pernah membiarkan orang yang aku cintai diambil begitu saja." Kata-kata Sari membuat suasana semakin tegang. Pria-pria itu menatapnya dengan dingin, lalu salah satu dari mereka berkata, "Keputusan telah dibuat. Harga yang harus dibayar bukan nyawa, tapi cinta. Jika kalian bersedia melepaskan kekayaan kalian dan hidup dalam kesederhanaan, maka kakek Harjo akan selamat. Tapi jika kalian tetap ingin hidup dalam kemewahan, maka waktunya telah tiba untuk kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Pilihan itu terasa seperti mimpi buruk. Setelah semua perjuangan mereka untuk keluar dari kemiskinan, kini mereka dihadapkan pada keputusan yang akan mengubah segalanya. Apa yang akan mereka pilih? Kehidupan sederhana namun bersama kakek Harjo, atau kemewahan yang datang dengan harga yang tak terbayangkan? Di tengah dilema itu, Ayu, yang selama ini lebih pendiam, akhirnya angkat bicara. "Kami pernah hidup dalam kemiskinan, dan kami bahagia. Kekayaan ini tak sebanding dengan cinta yang kami miliki. Ambil semua yang kalian mau asal kami tetap bisa bersama." Keputusan telah diambil. Dalam sekejap, villa mewah yang mereka tempati mulai berubah. Hiasan dinding yang mahal hilang, perabotan mewah menghilang satu persatu, dan dalam hitungan menit, mereka kembali berada di rumah kecil mereka yang dulu. Tapi kali ini ada perbedaan. Mereka tak lagi merasakan kesedihan, melainkan kebahagiaan yang lebih besar. Dari sakitnya, dan mereka bertiga kembali hidup bersama, meski dalam kesederhanaan, dengan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Pesan moral, kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari materi, melainkan dari cinta dan kebersamaan yang tulus. Kekayaan bisa datang dan pergi, tapi cinta yang tulus akan selalu bertahan, bahkan dalam kesederhanaan. Meski mereka telah memilih untuk hidup sederhana, kehidupan kakek Harjo, Sari, dan Ayu tidak kembali seperti dulu. Mereka mungkin tak lagi dikelilingi oleh kemewahan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang kini mereka miliki, rasa kedamaian. Namun, takdir rupanya masih menyimpan kejutan bagi keluarga kecil ini. Beberapa minggu setelah kejadian aneh itu, kakek Harjo kembali bugar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sari dan Ayu merasa bahwa ada keajaiban yang terjadi. Kakek Harjo, yang sebelumnya tampak renta dan sakit-sakitan, kini seperti memiliki energi baru. Di desa, orang-orang mulai berbicara bahwa kakek Harjo memiliki kekuatan gaib yang tidak diketahui sebelumnya. Namun,
Di balik ketenangan itu, sebuah badai kembali datang. Suatu malam, ketika mereka sedang berkumpul di teras rumah, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Mereka menatap ke arah langit, awan hitam mulai berkumpul dengan cepat. Ada perasaan aneh yang menyelimuti udara, seperti ancaman yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, terdengar langkah-langkah kaki di kejauhan. Sekelompok orang berkerumun, dan di tengah-tengah kerumunan itu, tampak sosok yang tak asing, mantan suami Sari dan Ayu, Joko dan Haris. Dengan raut wajah marah, mereka mendekati rumah kecil itu. "Kami datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami," seru Joko dengan nada tinggi, sementara Haris hanya berdiri diam dengan tatapan penuh dendam. Sari dan Ayu terkejut. Mereka tidak mengerti maksud kedatangan mantan suami mereka yang tiba-tiba itu. Bukankah mereka sudah memilih jalannya sendiri? Bukankah mereka sudah puas dengan hidupnya yang sekarang? Kalian mungkin telah mendapatkan kebahagiaan dan cinta, tapi ingatlah, kami masih punya hak atas kalian, kata Joko dengan nada mengancam. Kalian pernah menjadi istri kami, dan sekarang kami datang untuk menuntut kembali apa yang seharusnya milik kami. Kakek Harjo berdiri tenang, meski di dalam hatinya ia tahu ancaman ini lebih dari sekadar perkelahian. Ini bukan hanya soal cemburu atau kemarahan masa lalu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah pertempuran antara cinta yang sejati dan dendam yang dipupuk oleh keserakahan. "Apa yang kalian inginkan?" tanya kakek Harjo dengan suara tenang. Meski matanya menatap tajam, Joko tersenyum licik. "Kalian telah menikmati kebahagiaan, sementara kami ditinggalkan dalam penderitaan. Kami ingin semua itu kembali. Kami ingin kalian hancur seperti dulu, atau kami akan mengambil paksa apa yang kami anggap sebagai milik kami." Sari dan Ayu gemetar, tapi mereka tetap berdiri teguh di samping kakek Harjo. Mereka tahu bahwa cinta dan kebahagiaan yang mereka miliki jauh lebih kuat daripada dendam yang diusung oleh mantan suami mereka. Tapi mereka juga tahu bahwa malam ini sesuatu yang besar akan terjadi. Haris yang selama ini diam, tiba-tiba bergerak maju. "Aku tak peduli soal harta," katanya dengan nada rendah. "Aku hanya ingin Ayu kembali padaku." Ayu yang mendengar itu merasa terkejut. Haris adalah pria yang pernah mencintainya, tapi juga pria yang paling menyakitinya. Dulu, dia selalu berharap Haris akan berubah. Tapi malam ini, dia melihat bahwa Haris masih sama, seorang pria yang hanya ingin menguasai, bukan mencintai. "Tidak," jawab Ayu dengan tegas. "Kau tak punya hak atas diriku lagi. Aku telah memilih hidupku bersama orang-orang yang benar-benar mencintaiku." Suasana semakin tegang. Joko mulai kehilangan kesabarannya. Dia mendekati kakek Harjo dan berteriak, "Kami akan mengambil semuanya darimu, kakek tua. Kau tak pantas mendapatkan mereka." Namun, saat Joko hendak menyerang kakek Harjo, tiba-tiba langit gelap bergetar. Petir menyambar dengan keras, memecah keheningan malam. Dari balik kegelapan, sosok misterius yang mereka temui dulu di rumah besar itu muncul. Para pria berpakaian hitam dengan tatapan dingin berjalan mendekat. Sudah cukup, suara salah satu dari mereka terdengar nyaring di udara. Janji telah ditepati, tak ada yang bisa mengganggu kehidupan mereka lagi. Joko dan Haris terkejut melihat kehadiran para pria itu. Mereka berusaha melawan, tapi tubuh mereka seperti terpaku di tempat. Para pria misterius itu bukan orang biasa. Mereka adalah penjaga dari takdir yang telah dipilih oleh kakek Harjo, Sari, dan Ayu. Kehidupan ini telah diikat oleh janji yang suci. Tak ada yang boleh mengusik kebahagiaan mereka, kata pria misterius itu. Kalian berdua, Joko dan Haris, telah memilih jalan kalian sendiri. Kalian tak punya kuasa lagi atas kehidupan mereka. Dan dengan itu, Joko dan Haris dihempaskan dari tempat itu, hilang dalam kegelapan malam. Kakek Harjo menarik napas panjang, merasa bahwa badai akhirnya berlalu. Sari dan Ayu memeluknya erat, bersyukur bahwa ancaman itu telah pergi. Kehidupan mereka kembali damai. Meski tanpa kemewahan, mereka menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada cinta, ketulusan, dan keberanian untuk melepaskan dendam dan kebencian. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau kekuasaan, tetapi dari cinta dan kesetiaan. Takdir mungkin menguji, tetapi dengan hati yang tulus dan cinta yang kuat, segala tantangan bisa dihadapi. Harta bisa datang dan pergi, tetapi cinta yang sejati akan selalu bertahan. Setelah Joko dan Haris diusir oleh sosok misterius, suasana di sekitar gubuk kakek Harjo kembali tenang. Namun, perasaan was-was tetap menyelimuti hati Sari dan Ayu. Meski ancaman langsung telah berlalu, mereka masih merasakan ketidakpastian akan masa depan.
Mereka tahu, dengan cinta yang mereka miliki, takdir bisa berubah sewaktu-waktu. Pada malam berikutnya, di tengah bulan purnama yang bersinar terang, Sari dan Ayu merasakan hal aneh di dalam diri mereka. Perut mereka yang mulai membesar seiring kehamilan, terasa mengencang dan ada getaran lembut di dalamnya. Seolah-olah, anak-anak yang mereka kandung mengirimkan pesan kepada ibu mereka. Rasa bahagia bercampur cemas menyelimuti hati keduanya. Apakah ini pertanda baik? Ataukah ada sesuatu yang sedang mengintai mereka di balik kebahagiaan yang baru saja mereka temukan? Kakek Harjo, yang selalu tenang, mengamati perubahan ini dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. Dia tahu, anak-anak yang akan dilahirkan oleh kedua istrinya adalah buah dari cinta yang dalam, cinta yang teruji oleh waktu dan kesulitan. Namun dia juga tahu bahwa kelahiran mereka tidak akan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak kasat mata, yang menunggu untuk terjadi. Pagi itu, ketika Sari dan Ayu merasa bahwa hari kelahiran semakin dekat, kejadian aneh mulai menimpa desa tempat mereka tinggal. Burung-burung yang biasanya berkicau riang di pagi hari tiba-tiba hilang dari langit. Angin terasa lebih dingin, dan matahari tertutup awan gelap meski waktu baru menunjukkan pukul 8 pagi. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Desas-desus pun tersebar bahwa kelahiran anak-anak dari kakek Harjo dan kedua istrinya akan membawa perubahan besar. Hari itu, kakek Harjo mengajak Sari dan Ayu ke tempat yang lebih aman. Mereka meninggalkan gubuk tua itu dan menuju sebuah bukit yang sepi, jauh dari keramaian desa. Di sini, kata kakek Harjo, kita akan menyambut keajaiban yang sesungguhnya. Kedua wanita itu mulai merasakan nyeri persalinan. Namun alih-alih panik, mereka merasa damai. Kakek Harjo meski sudah tua bertindak dengan cekatan. Dia mempersiapkan tempat persalinan dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah heningnya bukit itu, terdengar suara tangis bayi. Dua bayi lahir bersamaan, dalam waktu yang hampir bersamaan pula. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Namun, keajaiban sebenarnya belum selesai di sini. Ketika bayi-bayi itu lahir, sinar matahari yang tertutup awan mendadak menerobos langit. Cahaya terang menyelimuti bukit, membuat suasana terasa hangat dan penuh harapan. Burung-burung kembali berkicau, angin menjadi hangat, dan seluruh alam seolah merayakan kelahiran mereka. Kedua bayi itu tampak berbeda. Mereka memiliki sorot mata yang tajam, seolah mengetahui hal-hal yang tak terucap. Sari dan Ayu, yang kini menjadi ibu, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Semua rasa sakit, kemelaratan, dan kesedihan yang pernah mereka alami seolah hilang begitu saja saat mereka melihat anak-anak mereka yang sehat dan kuat. Namun, di balik kebahagiaan itu, kakek Harjo menghela napas dalam-dalam. Dia tahu, kelahiran ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Kedua anak itu bukanlah anak biasa. Mereka adalah penanda dari sebuah masa depan yang tak terduga. Sebuah takdir baru yang akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk keluarga kecil mereka, tetapi juga untuk dunia di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kelahiran ajaib ini menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai datang ke bukit untuk melihat kakek Harjo, Sari, dan Ayu bersama bayi-bayi mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang suci di tempat itu, sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Para tetua desa yang biasanya skeptis terhadap hal-hal gaib, bahkan datang untuk memberikan restu. Mereka percaya bahwa kedua anak ini membawa keberuntungan besar. Namun, di antara keramaian itu ada satu sosok yang memperhatikan dari jauh. Joko. Dia kembali ke desa, namun kali ini bukan dengan niat jahat. Rasa penyesalan yang dalam menggerogoti hatinya. Dia menyadari bahwa keserakahan dan amarah hanya membawanya pada kehancuran. Dia melihat dari kejauhan bagaimana mantan istrinya, Sari, sekarang hidup bahagia dengan kakek Harjo. Mata Joko berkaca-kaca. Dia sadar bahwa kebahagiaan sejati tak bisa didapatkan dengan kekerasan atau pemaksaan. Joko mendekat dengan langkah yang berat. Dia tak lagi datang sebagai ancaman, melainkan sebagai pria yang hancur oleh keputusannya sendiri. Aku hanya ingin minta maaf, ucap Joko dengan suara serak. Aku menyadari kesalahanku. Kalian semua layak mendapatkan kebahagiaan ini. Sari yang kini telah menjadi ibu, memandang Joko dengan mata penuh belas kasih. Kami semua punya masa lalu yang kelam, kata Sari. Tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dan berubah dari kesalahan itu. Joko menangis, menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki hidupnya telah lama hilang. Namun dalam hatinya dia merasa lega.
Dia tahu bahwa sekarang mantan istrinya telah menemukan kebahagiaan sejati, dan itu sudah cukup. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan atau kekuasaan, melainkan dari cinta yang tulus dan ketulusan hati. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, namun tidak semua orang mampu melihatnya. Penting untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita sebelum kita kehilangan mereka selamanya. Beberapa tahun berlalu sejak kelahiran ajaib kedua anak kakek Harjo, Sari, dan Ayu. Kehidupan mereka berubah drastis. Berkat kerja keras, ketulusan, dan keberkahan yang mereka terima, kini keluarga kecil itu hidup dalam kemewahan. Mereka telah meninggalkan gubuk tua di bukit yang dulu penuh kenangan, dan kini tinggal di sebuah rumah megah yang berdiri di atas tanah yang subur dan luas. Ladang-ladang mereka menghasilkan panen melimpah, ternak berkembang biak, dan usaha-usaha mereka terus maju. Desa yang dulu memandang mereka sebelah mata, kini menaruh hormat dan kagum. Namun, kebahagiaan yang sempurna tak pernah abadi tanpa ujian. Di tengah kehidupan yang gemilang itu, kesehatan kakek Harjo perlahan menurun. Usia yang sudah sangat lanjut membuat tubuhnya tak sekuat dulu. Meski begitu, kakek Harjo tetap tersenyum melihat kedua anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan penuh cinta. Mereka adalah bukti dari keajaiban cinta yang dia bagi dengan Sari dan Ayu. Setiap hari, kakek Harjo duduk di beranda rumah besar mereka, mengamati langit yang cerah, merasakan angin sejuk, dan menikmati suara tawa kedua istrinya serta anak-anak mereka. Bagi kakek Harjo, inilah puncak kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Suatu malam, kakek Harjo memanggil Sari dan Ayu ke samping tempat tidurnya. Wajahnya yang keriput tampak lebih tenang dari biasanya. Ada sinar kebijaksanaan di matanya, seolah dia sudah mengetahui takdir yang menanti. Sari, Ayu, kalian telah memberikan kebahagiaan yang tak terhingga dalam hidupku, ucap kakek Harjo dengan suara pelan, namun penuh makna. Kalian telah mengubah nasib kita semua. Aku bangga pada kalian. Air mata tak tertahankan mulai mengalir dari mata Sari dan Ayu. Mereka tahu saat yang paling mereka takutkan akhirnya tiba. Meskipun hati mereka penuh cinta, mereka tak bisa menahan kesedihan yang dalam. Ayah, kami tak bisa membayangkan hidup tanpamu, Ayu berkata sambil terisak, menggenggam tangan suaminya yang sudah mulai lemah. Tidak, Ayu, Sari, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Kalian akan mampu menjalani hidup ini dengan baik, bahkan setelah aku pergi. Anak-anak kita membutuhkan kalian. Berikan mereka cinta dan kebijaksanaan yang selama ini kita jalani bersama. Kakek Harjo menambahkan dengan senyum tipis. Kakek Harjo kemudian menatap kedua anaknya yang sedang tertidur lelap di ranjang sebelah. Ingatlah, warisan terbesar yang bisa kita berikan kepada mereka bukanlah harta, tetapi cinta, keberanian, dan kejujuran. Pagi itu, kakek Harjo mengembuskan napas terakhir-akhirnya dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang dia cintai. Kepergiannya begitu damai, seolah dia tahu bahwa waktunya telah tiba dan dia telah menjalani hidupnya dengan sepenuh hati. Kesedihan mendalam menyelimuti Sari dan Ayu. Namun mereka tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Mereka harus menjadi kekuatan bagi anak-anak mereka, dan mereka tidak bisa membiarkan duka menghalangi mereka melanjutkan perjuangan. Kehidupan setelah kakek Harjo. Setelah kepergian kakek Harjo, tanggung jawab besar jatuh ke tangan Sari dan Ayu. Mereka harus membesarkan kedua anak mereka sendirian. Namun, berkat ajaran dan cinta yang mereka dapatkan dari kakek Harjo, keduanya mampu menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Dengan kecerdasan dan kerja keras, mereka mulai mengembangkan usaha keluarga menjadi lebih besar. Ladang-ladang yang dulu hanya menghasilkan cukup untuk mereka hidup, kini berubah menjadi lahan yang subur dan makmur. Menghasilkan berbagai macam produk yang mereka jual ke seluruh desa bahkan ke kota. Tak hanya itu, mereka mulai berinvestasi dalam berbagai bidang usaha, dari perdagangan hingga properti. Setiap langkah yang mereka ambil terasa diberkahi, seolah kakek Harjo masih membimbing mereka dari kejauhan. Berkat usaha yang gigih dan kebijakan dalam mengelola kekayaan, mereka berhasil menjadi salah satu keluarga terkaya di daerah mereka. Rumah besar yang mereka tinggali kini dihiasi dengan kemewahan yang dulu hanya mereka impikan. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman, dan kekayaan mereka semakin bertambah. Namun, yang paling penting adalah bagaimana mereka tetap hidup dalam kerendahan hati dan rasa syukur. Meski sekarang mereka kaya raya, mereka tidak pernah melupakan asal-usul mereka yang sederhana dan penuh perjuangan. Mantan suami yang menyesal. Di sisi lain, nasib Joko dan Haris semakin memburuk.
Kedua pria itu, yang dulu meninggalkan Sari dan Ayu dalam kemelaratan, kini hidup dalam penyesalan yang mendalam. Setelah usaha mereka untuk memperkosa dan merusak hidup kedua wanita itu gagal, kehidupan mereka seolah dikutuk. Mereka jatuh dalam kemiskinan yang semakin dalam, pekerjaan mereka tak pernah stabil, dan setiap usaha yang mereka lakukan selalu gagal. Suatu hari, Joko dan Haris melihat dari kejauhan Sari dan Ayu bersama anak-anak mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Mereka berdua hanya bisa memandang dengan penuh penyesalan. Di hati mereka ada rasa hancur karena telah menyia-nyiakan wanita yang seharusnya menjadi pasangan hidup mereka. Mereka sadar bahwa keputusan mereka dulu telah membawa kehancuran, sementara Sari dan Ayu, meski harus melewati jalan yang penuh duri, akhirnya menemukan kebahagiaan dan kekayaan yang tak terduga. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati dan kebahagiaan tidak diukur dari usia atau keadaan materi, melainkan dari ketulusan, kerja keras, dan keyakinan. Meskipun hidup penuh dengan ujian, mereka yang berani menghadapi cobaan dengan hati terbuka dan tulus akan selalu menemukan jalan menuju keberhasilan. Selain itu, jangan pernah meremehkan cinta dan kebersamaan, karena cinta yang tulus mampu mengubah nasib dan mengalahkan segala rintangan. Demikianlah akhir dari kisah yang penuh dengan drama, cinta, dan perjuangan. Dari gubuk derita hingga istana megah, kehidupan Sari dan Ayu bersama kakek Harjo mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus dan perjuangan yang tak kenal lelah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Salam pemersatu antar bangsa, salam kikuk-kikuk yang sangat luar biasa.